Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Iban Hardian. NIM saya A11 2024 15947. Saya dari kelas 43 UG2 Penambangan Data. Kali ini saya akan mempresentasikan Coursera Capstone, yang dimana merupakan salah satu tugas yang diperlukan untuk kelas penambangan data oleh Pak Ardita. Kali ini saya membuat rekomendasi film berdasarkan dataset Netflix. Apa sih latar belakang dan konteks dari proyek yang saya buat ini? Seperti yang kita tahu, adanya Netflix menimbulkan banyaknya konten pada internet, terlebih lagi pada situs Netflix itu sendiri. Dengan konten ini biasanya malah membuat user itu mengalami choice paralysis, yang dimana pengguna atau penonton bingung memilih film apa yang ingin mereka tonton. Selanjutnya, keperluan untuk personalisasi dengan berbagai macam judul yang unik, bahkan sampai 584, juga dengan genre yang sangat banyak, 115, dan bahasa yang bermacam-macam. Memilih manual itu bukan lagi menjadi pilihan yang optimal untuk menjaga retensi penonton tinggi. Selanjutnya, tujuan dari proyek ini memanfaatkan Netflix datasets untuk membuat dan mengevaluasi berbagai macam strategi rekomendasi, dari yang tradisional seperti menganalisa metadata, bahkan sampai modern seperti neural network embeddings, untuk memberikan saran film yang dipersonalisasi dengan kualitas tinggi. Selanjutnya, problem statement. Bagaimana cara kita membuat sistem rekomendasi yang bagus dan cekatan, yang efektif dan relevan terhadap datasets Netflix Originals, walaupun data ini memiliki banyak persebaran di bahasa dan genre di metadatanya. Hipotesa pertama menggunakan content base. Jadi content base filtering menggunakan TF-IDF vektorisasi pada genre dan bahasa, pada metadata bahasa dan genre akan menyelesaikan masalah item site discovery dari sisi item. Kemudian, hipotesa kedua, item-based collaborative filtering menggunakan runtime dan skor IMDb yang nantinya mampu menangkap kesamaan laten yang tidak terlihat pada metadata kategorikal. Lalu hipotesa ketiga menggunakan deep learning. Model deep learning menggunakan neural network embeddings yang nantinya akan meraih kualitas ranking yang lebih tinggi menggunakan NDCGK yang dibandingkan dengan model-model lain, karena pada neural ini dapat mempelajari relasi non-linear antara pengguna dan item. Selanjutnya, EDA, Exploratory Data Analysis. Bisa kita lihat pada genre, datanya ini tidak imbalance, jadi tidak seimbang. Nah, data yang tidak seimbang seperti ini nantinya bisa jadi menyebabkan bias terhadap hasil yang kita inginkan. Dokumentari bisa saja membuat bias, sehingga nanti misalnya kita input title-nya itu bukan film dokumentari, tapi bisa saja kita malah mendapat rekomendasi dokumentari. Selanjutnya, pada score distribution menampilkan seperti ini. Bisa kita lihat bahwa rata-rata film yang ada di dataset ini tidak ada yang blockbuster dan semacamnya, karena bila dari rating yang 9 ke atas pun hampir tidak ada, malah beberapa itu ada di antara 5 sampai 8, bahkan dengan 6 dan 7 memuncaknya. Kemudian untuk cloud titles, ini kata-kata yang paling banyak pada dataset tersebut. Bisa kita lihat ini ada love, Christmas, all, girl, you, my, dan semacamnya. Selanjutnya, model 1 untuk content base.
Model ini membangun profil pengguna dari histori interaksi genre, representasi fitur menggunakan TF-IDF vektorisasi pada genre dan bahasa. Pendekatan ini sepenuhnya bergantung pada metadata tanpa memerlukan data pengguna lain. Diagramnya bisa seperti ini. Evaluasinya menggunakan hyperparameter similarity threshold atau kesamaannya typically 0,5 di atas 0,5 dan top end cutoff-nya 10. Matrix dan observation-nya menunjukkan seperti ini. Nah, jadi model ini memberikan rekomendasi stabil dan sangat aman untuk user-user baru. Selanjutnya ada KNN, Collaborative Filtering. Model ini menggunakan user item matrix dengan skor IMDb sebagai proxy interaksi dan kemiripan antara item dihitung dengan quotient similarity. Nilai K dioptimalkan untuk menjaga keseimbangan antara lokal dan global, pola lokal dan tren global. Lalu ada Neural Network Embedding. Bisa kita lihat arsitekturnya di sini menggunakan embedding size 16, optimizer menggunakan Adam, loss function menggunakan MSI, matrixnya dievaluasi menggunakan RMC dan DCG. Bisa kita lihat ini layarnya sebelah kiri. Lalu bisa kita lihat pada model comparison. Bisa kita lihat baseline model menunjukkan performa yang cukup rendah. Lalu model KNN memberikan hasil yang seimbang, moderate, balance. Untuk neural embeddings menunjukkan ranking tertinggi dengan MSE terendah. Konklusinya, tidak ada model yang mendominasi semua skenario. Pilihan bergantung pada densitas data. Content-based filtering sangat bagus penting untuk cold start. Lalu ada neural collaborative filtering unggul dalam kualitas ranking. Kombinasi keduanya dalam sistem hybrid merupakan pendekatan paling rasional untuk lingkungan produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih kodenya bekerja. Baik, yang perlu dilakukan pertama adalah dataset cleaning dan importing library yang diperlukan. Pandas, NumPy, dan semacamnya bisa dilihat seperti ini. DF ini bisa untuk membaca dataset yang kita gunakan. Kita lihat dulu shape-nya seperti apa, data types-nya apa saja, dan apakah ada missing value, tidak ada. Lalu kita numerical statistik pada runtime dan IMDb score. Bisa kita di sini. Kategorikalnya ada unique genre dan unique language. Ini adalah figure atau grafik yang ada di PPT sebelumnya. Runtime dan IMDb score. Kemudian ada genre dan top 10 language, English yang paling tinggi, sehingga bisa saja menyebabkan bias. Lalu ini scatter plotnya pada runtime dan IMDb score. Ini adalah genre main rating. Kemudian ID summary, ada total titles 584, average runtime, average IMDb, dan top genre-nya merupakan dokumentari dengan top language English. Lalu untuk bagian content-based filtering, seperti ini. Kita bisa lihat metric shapes-nya seperti ini, 95. Kita hitung quotient similarity-nya. Lalu kita jalankan fungsi untuk rekomendasi title, return, title, genre, language, dan IMDb score. Contohnya seperti ini. Input title-nya ada Big Holiday, maka yang disarankan adalah action rumit adalah 10 ini. Ini adalah similarity, nilai similarity-nya 1 jadi sangat mirip dan semacamnya. Selanjutnya adalah collaborative filtering menggunakan runtime dan skor IMDb seperti ini. Lalu kita jalankan fungsi recommend similar items. Lalu kita jalankan misal input title Kate Richards Under the Influence. Maka kita akan disarankan film yang sama seperti yang kita input.
Berikut adalah top similarity score-nya. Jadi mendekati satu paling mirip, mendekati satu mirip, satu adalah mirip, dan mendekati satu paling mirip dari film yang kita import tadi. Selanjutnya ada neural networks, 6 user 100. Dan kita split datanya, testing dan training. X-test, kemudian kita modeling di sini, kita model summary seperti ini layarnya. Lalu kita jalankan epoch 20, kita menjalankan 20 kali. Sini kita bisa lihat MSI-nya 2,3. Nah, ini adalah fungsi untuk rekomendasi title. Ini adalah rekomendasinya. Selanjutnya untuk evaluasi. Pada evaluasi, untuk baseline menunjukkan RMC dan MSE seperti ini. Lalu untuk kita evaluasi menunjukkan seperti ini. Top end matrix, random recommendation baseline, precision, recall at K, F1 at K, and NDJK. Coverage dan novelty-nya segini, serta untuk kata akhirnya seperti ini. Observe result, typical pattern, content based filtering itu tinggi di precision-nya, tapi low di coverage dan low novelty-nya. Pada collaborative filtering, balance, moderate, jadi semuanya balance, middle. Lalu untuk narrow, best di NDJK-nya, highest recall at K-nya, dan strong overall ranking quality. Sekian presentasi saya untuk presentasi project akhir Coursera Capstone. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.